Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
undangan, bahkan jemaat yang masih ada di luar bangsal boleh berada di dalam bangsal, karena beberapa saat lagi acara kita akan dimulaikan. Datang kembali. Oke, siap. Nah, aduh, dah. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara pentabisan Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di Desa Molomang, Kecamatan Dumungan Timur, Kabupaten Pulau Mondo, kita akan segera mulaikan. Untuk itu saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara, saya sebut dengan hormat Ibu Yvonne Awilantu yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita beserta seluruh jajaran unsur majelis yang sempat hadir. Yang saya hormati Bupati Pulau Mondo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Hukum, saya sebut dengan kasih Bapak Deker Rompas SE MM. Yang saya hormati para sangadi yang sempat hadir. Ini saya lihat ada sangadi Pinono Batuan Barat dan mungkin yang lain yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan majelis wilayah yang ada di Dumoga Bersatu maupun di luar wilayah yang sempat hadir. Yang saya hormati forum pimpinan Kecamatan Dumoga Timur hadir yang mewakili Pak Dan Ramil. Yang saya hormati seluruh hamba-hamba Tuhan di kalangan GPDI yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan gereja yang ada di Desa Modomang dari berbagai denominasi,
yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di GPDI Hermon Modomang dan sekitarnya yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Sama-sama kita tentu patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memperkenankan kita semua boleh hadir bersama-sama dengan gembala dan jemaat GPDI Hermon Modomang dalam rangka pentabisan gedung gereja yang setelah melalui pembangunan belum selesai direnovasi dan akhirnya bisa terselesaikan. Ini patut kami syukuri sebab ukuran secara kuantitas jemaat barangkali secara umum mungkin yang tidak mau kelar, tapi oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, ada jemaat, ada para donatur yang berkenan membantu kami sehingga gereja ini boleh terselesaikan. Tetapi yang terpenting di dalamnya bahwa gereja boleh rampung secara fisik, terbangun secara fisik. Yang paling utama adalah kita semua tentu berharap jemaat Tuhan atau siapapun dia yang berkesempatan mampir dan berdoa menyembah Tuhan di tempat ini, di gereja ini, senantiasa imannya terbangun dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, saya atas nama Gembala, Ibu Rohani serta seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Hermon Modomang mengucapkan selamat datang, bahkan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang boleh hadir hari ini. Yang pertama tentu Ibu Ketua Majelis Daerah Sulawesi Utara, yang kami tahu di tengah kesibukan padatnya acara, tetapi karena beliau menghargai kita semua demi pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, beliau berkenan hadir. Yang berikut kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Asisten 1 yang mewakili Pak Bupati. Kita tahu bersama Pak Asisten 1 ini juga sebagai pelaksana tugas Camat Dumboga Timur yang secara kebetulan menggantikan kami setelah memasuki masa purna bakti. Terima kasih Pak untuk kehadiran. Seluruh unsur majelis daerah yang bersama-sama dengan Ibu Ketua, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang. Seluruh majelis wilayah serta hamba-hamba Tuhan di kalangan GPDI maupun pendeta-pendeta dari berbagai denominasi gereja yang sempat hadir, kami ucapkan selamat datang. Demikian juga teman-teman Sangadi Pinono Batuan Barat, Sangadi Modomang. Mungkin ada yang mewakili yang tidak sempat kami jangkau. Kami ucapkan selamat datang beserta seluruh jajaran yang sempat hadir. Masyarakat Desa Modomang serta jemaat tetangga yang kami mohon maaf tidak bisa, kita semua menyatu di tempat ini untuk berikan dukungan support bagi kami jemaat yang ada di GPDI Hermon Modomang di dalam rangka pentabisan gereja. Sekali lagi atas nama Gembala, Ibu Rohani dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang, selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Kita lanjut dengan acara berikut. Kita akan ikuti doa buka. Kita akan sambut dengan nyanyikan satu pujian penyembahan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sekiranya berkenan kita sama-sama memuji kebesaran. Kami
Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Hadir. Dalam kebersamaan dan rasa kekeluargaan, kami boleh kumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka ibadah pentabisan pembangunan gereja GPDI Hermon Modomang. Untuk acara ini Bapak, kami letakkan dalam tangan-Mu mulai awal sampai akhir, jadi semua sesuai dengan kehendak Allah. Semua pelayan yang dapat menyampaikan, memimpin acara ini, kami yakin Tuhan lengkapi dengan hikmat, kekuatan, urapan Tuhan, dan kiranya semua dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah, bahkan juga sebagaimana yang kami harapkan. Terpujilah nama Tuhan sebab Engkau baik, karena segala-galanya adalah Tuhan. Engkau yang mempunyai kehormatan, kejayaan, kemasyhuran, keagungan, kekayaan, kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, dan kepada Tuhanlah segala kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau ampuni dan kuduskan kami semua, dan kami buka acara pentabisan pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Hermon Modomang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Disilakan dulu. Pelaksanaan pembangunan yang akan dibawakan oleh panitia pembangunan. Disilakan. Laporan dari panitia pembangunan gereja dalam merenovasi dan menyelesaikan bangunan gereja. Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan April tahun 2022. Adapun item-item pekerjaan sebagai berikut. Pertama, pekerjaan interior yang meliputi pekerjaan pembuatan plafon Sunda, pekerjaan pembuatan pintu gereja, pekerjaan pembuatan jendela gereja, pekerjaan pembuatan podium, dan terakhir pekerjaan pengecetan. Yang kedua, pekerjaan eksterior yang meliputi penyelesaian teras, pemasangan tehel di depan teras, pemasangan papan nama gereja, pengecoran halaman gereja, dan pengecetan. Adapun anggaran yang telah digunakan berjumlah kurang lebih 140.497.000 yang terbagi menjadi: pertama, pembuatan jendela, pintu kaca, dan pengecetan berjumlah kurang lebih 65.995.000. Kedua, pembuatan plafon Sunda berjumlah kurang lebih 60.759.000. Ketiga, pengecoran halaman gereja berjumlah kurang lebih 7.743. Dan terakhir, pembuatan papan nama gereja berjumlah 6 juta rupiah. Sumber dana dari awal sampai akhir pembangunan gereja berasal dari: pertama, persembahan jemaat, hamba-hamba Tuhan; kedua, usaha panitia pembangunan dan jemaat yang ada; ketiga, pemberian sukarela dari kerabat dan relasi. Tuhan memakai banyak pihak untuk memberi bantuan dan dukungan bagi pelaksanaan pembangunan gereja. Oleh karena itu, saat ini panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Hermon Modomang menyampaikan terima kasih banyak kepada: pertama, Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, sumber berkat bagi kita semua. Kedua, pemerintah yang ada, baik itu pemerintah Desa Modomang maupun pemerintah
pemerintah Kecamatan Dumoga Timur. Ketiga, seluruh keluarga, kerabat, relasi dimanapun berada. Dan yang paling terakhir, kepada seluruh jemaat GPDI Hermon Modoma. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan sama-sama. Segala bantuan moral dan material serta dukungan yang telah diberikan dengan ketulusan hati diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, itulah laporan pertanggungjawaban kami sebagai panitia, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Terus selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih disampaikan kepada panitia pembangunan yang sudah menyampaikan laporan. Kita lanjut dengan acara berikut, pembacaan firman Tuhan yang dalam hal ini akan dibawakan oleh unsur penasehat majelis daerah. Kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta M. Malonda STH. Ada Bapak di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan firman Allah dalam acara ibadah peresmian pentabisan gedung gereja Pentekosta Hermon Modoma. Untuk itu saya mengharapkan kita semua berdiri menghormati Tuhan dalam membaca firman-Nya. Dan firman Allah terangkat melalui Mazmur pasal 126 ayat pertama sampai ayat yang terakhir, pasal 127 ayat pertama. Demikian, dengar dengan baik. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Pasal 27 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Demikian pembacaan firman Allah atau Alkitab. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta M. Malonda yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita menanjak pada acara berikut. Kita akan ikuti pembukaan selubung papan nama gereja. Beri kesempatan kepada Bapak Bupati Bola Mongondo yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum. Kami sapa dengan kasih Bapak Deker Rompas SEMM bersama Ibu Ketua Majelis Daerah dan jajaran. Kita boleh bersama-sama ada di asisten untuk mempencet bel. Kita lanjut dengan penanda tanganan prasasti. Yang pertama kami mempersilakan dengan hormat Bapak Bupati Bola Mongondo yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bapak Deker Rompas.
Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Ibu Ketua Majelis Daerah DPD Sulawesi Utara, Ibu Yvonne Awilanto. Ya, kita lanjut menuju ke depan pintu gereja. Akan dilakukan pengguntingan pita oleh Ibu Ketua Majelis Daerah DPD Sulawesi Utara. Dengan memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, saya menggunting pita gedung GPDI Mondoman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan pembukaan pintu gereja oleh Ibu Ketua. Ibadah syukur tak bisa kedua gereja kita di Dapur Monobang. Saat ini kita segera mulai. Kita tetap tinggal berdiri. Kita angkat pujian yang berkata besar dan ajaib.
acara yang pertama di depan gereja, diselenggarakan acara-acara yang sudah Tuhan Yesus hentikan, dan kini kami ada di dalam ruangan gereja. Kami sementara menghadap Tuhan lewat acara ibadah peresmian dan pencabutan gedung gereja ini. Percaya Engkau Allah kami yang akan ambil alih acara dari awal sampai selesai, agar semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba Tuhan yang akan nanti memberitakan firman Allah pada saat ini, diurapi dengan kuasa-Mu, agar semua kami yang mendengar pasti akan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan acara upacara ibadah yang pertama di gedung gereja yang barusan digunting pita pada saat ini. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Saudara guru, para pembaca. Sukacita, ada rasa haru, air mata kebahagiaan, dan kami jemaat GPD Hermon Monoba, kami boleh melaksanakan hari yang ditunggu-tunggu. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, kita akan menyembah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan, kita akan membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri semua. membawakan pujian.
Haleluya, puji Tuhan. Demikian puji-pujian dari kami jemaat GPDI Hermon Modomang. Dan kita akan lanjut, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar oleh hambanya. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. renovasi secara besar-besaran untuk gedung gereja ini. Sebab itu kami datang ke hadapan berkenanlah Tuhan bersama hamba-hamba-Mu
untuk menambiskan gedung gereja yang baru. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh berkumpul bersama di suasana yang indah dan untuk menyaksikan anugerah Bapa yang berkelimpahan di tengah-tengah jemaat Maha Tuhan yang ada di Modomang. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini memang ada 4 musyawarah kerja wilayah, sehingga dari majelis daerah sudah berbagi untuk menghadiri mukerwil. Di samping itu ada hari-hari ulang tahun gereja banyak, tapi Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di sini. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita masuk di gereja sekalipun tidak terlalu besar, ini cukup besar, tapi kita melihat gereja yang telah dibangun dengan indah, artistiknya hebat, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan berkenan dengan apa pengorbanan, apa yang jemaat telah kerjakan dengan penuh pengorbanan. Puji Tuhan. Tahun 1987 saya membaca mengenai dalam satu ulasan bahwa Bait Salomo dibangun sampai tahun itu, tahun 1987, dengan kurs dolar waktu itu masih 420.000. Bangunan dari Ka'bah Solomon itu, Salomo, 5.500.000.000 sekian, pokoknya angka 5 seterusnya. Itu waktu kurs dolar masih 420, jadi masih kurs rupiah kita belum terlalu anjlok seperti sekarang. Dan bangunan itu Ka'bah semua, dari samping penyodok itu dari emas, kolam pembasuhan itu dari tembaga, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya percaya bangunan gereja yang sudah dibangun, sekalipun nilai harganya tidak seperti Ka'bah Salomo, tetapi kita yang hadir pada saat ini, kita mengagungkan Tuhan karena bangunan ini adalah bangunan yang indah, dan saya percaya bangunan ini sudah dibangun untuk hadirat Allah ada di sini. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dalam buku Tawari pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca ayatnya yang ke-3. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik untuk selama-lamanya
kasih setianya. Saudara-saudara, waktu Ka'bah yang dibangun, baik Tuhan dibangun dengan, saya katakan, dengan biaya yang cukup mahal. Waktu bait Allah itu sudah selesai dibangun, dan saudara-saudara, bait Allah itu akan ditabiskan dengan segala kebesaran dan kemegahan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, saya waktu masuk tadi, saya terus melihat di meja-meja ada panstov yang pasti ada isinya. Saudara-saudara, kalau kita melihat pengorbanan, saudara membaca ayat 5 atau dari ayat 4, lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor sapi. Saudara bayangkan, untuk tabisan 22.000 ekor sapi. Saya nggak tahu kalau ada potong sapi kali ini, tapi yang pasti ada kilo. Tapi saudara membaca 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Baru sapi 22.000, kambing dan domba 120.000. Demikianlah raja dan seluruh bangsa menghabiskan rumah Allah. Saudara, dan itu memang bukan hanya seperti kita di sekitar sini, Medomang dan daerah Moga, ada berapa dari Manado dan lain-lain. Tapi itu segenap bangsa Israel. Mereka datang untuk mengagungkan Tuhan yang telah memberi kesempatan dan bait Allah itu dapat ditabiskan. Raja Daud sudah mengumpulkan emas, perak, kayu cendana, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak memberi kesempatan kepada Raja Daud untuk membangun, karena Raja Daud seorang ahli perang dan sudah menundukkan semua musuh-musuhnya dan telah menumpahkan banyak darah. Tetapi kepada Salomo diberikan kesempatan untuk membangun bait Allah ini. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita membaca dari ayat 1, waktu mereka siap untuk menghabiskan bait Allah, ayat 1 mengatakan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara-saudara, ayat yang ketiga, segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Berlututlah mereka di atas lantai dan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, saya percaya dari depan sampai di sini kita telah mendengar jemaat dengan penuh ucapan syukur. Kalau kita melihat kemuliaan Allah turun dalam bait Allah itu, saudara-saudara, saya percaya ini akan jadi ada akhir dengan akhir zaman.